Abe Bu, apa mi pertanyaannya dari nomor 1? Halo. Halo, Assalamualaikum Iya Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullah. Sudah dibaca kok Kabar kasusnya? Bu Ceria? Iya, pernah kita baca. Kapan dia ditambah? Kalau dikirim dicek di chat Pak. Ininya. Sebaiknya dibaca. Iya, dibaca dulu itu contoh kasusnya. Karena saya di sini baru saya dengar itu korespondensi satu baru saya dengar ini. Baca dulu. Saya baca dulu Pak Di. Iya, bacanya dulu Bu. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangan. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang muridnya sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. 2. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-muridnya dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda-benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah. B. 7 daun kering di luar rumah. C. 8 batu kerikil di sekitar rumah. D. 10 buah tutup botol di dapur. E. Dan sebagainya. 3. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. A. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui WhatsApp kepada orang tua murid. B. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. Kelima, karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. 6. Untuk membantu 4 murid yang masih membutuhkan bantuan lebih, ia telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid tersebut telah memulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu, apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Guru Ceria? Ibu Ceria.
Apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh ibu guru tersebut? Nah, kebutuhan murid itu kan ada 3 apa? Kebutuhan belajar murid ada itu ada 4. Yang pertama kesiapan belajar, 2 minat murid, 3 profil belajar murid. belajar. Iya. Apa kira-kira Bu? Ada yang punya jawaban? Apa tadi Bu? Kesiapan belajar, minat. Apa kesiapan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Ceria? Kesiapan belajar. Kalau saya jawaban saya di sini yang pertama dia berusaha memenuhi 2 kebutuhan belajar murid. Yang pertama kesiapan belajar murid. Hal ini terlihat dari tujuan pembelajaran yang belum sepenuhnya tercapai oleh murid-murid Bu Ceria. Ia melihat masih ada 4 murid yang sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi satu-satu. Mereka masih membutuhkan tugas-tugas yang bersifat mendasar dan konkret untuk membantu membangun landasan pemahaman yang kuat. Yang kedua, profil belajar murid. Bu Ceria menggunakan gaya belajar yang bervariasi, yaitu visual, auditori, dan kinestik. Hal ini terlihat ketika Bu Ceria memberikan instruksi dalam 2 moda secara tertulis dan audio. Bu Ceria juga meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan menggambarnya. Gitu. Ya. Saya sepakat Bu. Sangat jelas. Iya Bu, bagus mungkin itu. Jadi 2 kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi Bu Ceria, yaitu kesiapan belajar yang berusaha profil belajar murid. Jadi tidak masuk minat Bu. Coba ditelaah lagi, barangkali ada yang bisa menemukan minat di situ. Bisa di situ diberi kebebasan kepada anak dalam menentukan. Kalau saya lihat di sini untuk minatnya itu tidak ada yang penjelasan dari ceritanya yang membahas tentang minatnya siswa, karena dari Bu Ceria sendiri yang berusaha untuk kan sudah ditentukan mengembangkan aspek perkembangan kognitifnya dengan cara mereka Bu Ceria menerapkan konsep korespondensi. Ya mungkin begitu. Ya. Oh iya Pak. Atau bagaimana Kak? Mungkin saja kekurangan Pak ini. Baru saya baca-baca baik-baik juga ceritanya. Bagaimana ada yang bisa menemukan minat di situ? Itu saja yang tadi 2 Bu. Kesiapan belajar dengan profil belajar. Bagaimana Pak Adi? Mana ya? Saya agak penasaran dengan itu yang metode asinkron tadi. Kayaknya di sini Ibu Ceria juga berusaha untuk menumbuhkan minatnya dengan cara Bu Ceria tidak menentukan waktu kapan dikumpulkan.
sehingga anak-anak tersebut bebas, artinya leluasa untuk mengeksplor atau mengerjakan tugasnya. Di sini Berarti dia tadi memberikan kebebasan. ya di sini memberikan kebebasan yang bersifat asinkron dan memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Ya, saya rasa juga tadi yang menurut saya sih masuk di sini untuk usaha Bu Cadia untuk menumbuhkan minatnya, menumbuhkan minat peserta didik tadi yang 4 itu. Apalagi penjelasannya di sini juga tadi tidak menentukan waktu atau bagaimana ya? Mungkin ada tanggapan? Iya. Kalau menurut saya di asinkron itu kan ini adalah anak TK atau Iya. jadi anak TK itu baru kan di sini siswanya diminta untuk menyediakan 5 sendok, daun kering, toh jadi baru siapkan semua itu 8 batu kerikil, 10 tutup botol. Jadi anak TK itu baru mencari yang mana itu dan menghitung jumlahnya. Apa nun itu anak TK. Belum masuk dalam kategori bagaimana itu, Pak? Kalau kategori minat itu saya kira tentang ketertarikan anak-anak, di mana dia tertarik. Seperti itu. Kalau masalah minat, di hal apa dia tertarik? Apakah ada muncul di situ anak-anak diberikan diarahkan untuk tertarik di mana? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Tadi. Oke, itu nih Bu Dartin. Kerjaan. Iya. Apa tadi? Profil pelajar Pancasilanya dengan kesiapan belajar ya. Iya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ple. Pertanyaan kedua, bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar muridnya? Kalau menurut saya, dengan melakukan tanya jawab singkat tentang materi yang sudah dipelajari. Di saat Bu Ceria melakukan tanya jawab singkat tentang konsep korespondensi 1-1, ia melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi 1-1 tersebut. Kedua, ia melakukan review kembali pembelajaran yang sudah dipelajari melalui contoh. Demikian. Yang kedua, kegiatan berjenjang. Kemudian melakukan tugas secara mandiri atau didampingi dengan orang tuanya di rumah. Kalau yang saya baca, Pak, orang tua sesuatu, karena itu nanti karya foto
baru dikirimkan ke gurunya begitu. Ya. Komunikasi dengan orang tua siswa. Coba kita Yang mati dulu anunya pertanyaannya. Di sini cara guru menentukan kebutuhan belajar murid. Artinya guru tersebut sebelum memberikan tugas, dia tahu dulu apa sih kebutuhannya ini anak-anakku. Kalau tadi di sini yang disampaikan di dalam materi, di sini Bu Ceria berusaha untuk menerapkan konsep korespondensi satu-satu. Sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, berarti sudah nih sebelumnya dijelaskan oleh Bu Ceria. Namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat empat murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik. Nah, di sini Mi kayaknya berusaha Bu Ceria untuk mencari kebutuhannya ini supaya anak-anak ini bisa siap belajar. Dengan cara apa? Yang pertama mungkin nah di sini ia mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua muridnya. Nah, terus yang kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Mungkin seperti itu. Jadi Atau kita rangkul semua jawaban tak? Kira-kira bagaimana itu kalau dirangkul semua? Saya tadi begitu Ji, maksudnya apa di kan iya. Bu siapa tadi? Ini Ibu Ceria menentukan kebutuhan belajar murid-muridnya dengan apa namanya melakukan diagnos apa namanya untuk Assessment mengetahui asesmen awal. Dia tanya jawab singkat tentang materi yang sudah dipelajari. Tapi dia menemukan masih ada 4 orang yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang materi itu. Jadi dia sudah dari sini dia sudah tahu bahwa sampai di sini kemampuan belajar anak-anak 4 orang masih segini. Saya kira begitu. Nah, dan apa tadi jawabannya Ibu Mulia? Bu Muli. Oh iya Pak, setuju Pak tadi jawabannya Ibu Dartina. Ya. Kayak Bu Dartina kunci nih jawabannya. Iya. Memang Bu Kurni dikunci nih ya. Kunci. iya Pak. Berarti selanjutnya strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Berarti strateginya di sini. Ya, itu yang diferensiasi konten, diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Adakah di situ masuk? Kalau berdiferensiasi konten, kayaknya anunya itu langkah-langkahnya yang dipaparkan oleh Bu Guru, Bu Ceria. Dulu. Kontennya tuh, materinya. Kalau prosesnya, pada saat pengumpulan barang yang yang disuruh cari oleh Bu Ceria yang 5 tadi,
5 barang, 4. Iya. Terus produknya itu dalam bentuk foto yang dikirim oleh Bu Ceria, orang tua yang kirim ke Bu Ceria di Baik. Iya. bentuk gambar produknya. Iya. Dilihat dari foto hasil karyanya, Pak. Ya, kira-kira begitu kayaknya. Iya. Ya. Untuk diferensiasi konten, Bu Ceria mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu melalui contoh mengapa sekilas, karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar muridnya. Terus di diferensiasi prosesnya di sini tadi meminta murid-murid untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur. Terus produknya itu berupa gambar yang diminta oleh Bu Ceria, kemudian dipoto dan dikirim ke Bu Ceria. Bagaimana bertanya? Tina, mungkin ada tambahan? Ya, saya tambahkan kalau diferensiasi konten itu berkaitan dengan hal yang diajarkan, kontennya materi, hal yang diajarkan kepada peserta didik dengan pertimbangkan kebutuhan belajarnya. Di sini yang saya temukan yaitu itu tadi materi korespondensi satu-satu. Kan berkaitan dengan konten apa, materi apa yang diajarkan. Ya. Oh, berarti kontennya itu konten materinya. Korespondensi satu-satu. Menurut saya, enggak tahu cocok iya. Kalau yang kedua, diferensiasi proses itu berhubungan dengan apa ya? Bagaimana peserta didik memahami materi, apakah ia akan belajar mandiri atau berkelompok. Peserta didik juga menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan ke peserta didik. Nah, pendidik juga menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan ke peserta didik. Di sini Bu Ceria memberikan kesempatan bagi muridnya untuk bekerja di waktu mereka sendiri dengan tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Bu Ceria juga mengembangkan kegiatan yang bervariasi dengan gaya belajar masing-masing murid. Misalnya gaya belajar visual, auditori yang bisa mendengarkan, kinestik dengan yang bisa pergi sendiri mencari apa yang ditugaskan. Ya, kalau yang ketiga diferensiasi produk berhubungan dengan hasil kerja yang ditunjukkan kepada guru. Hasil kerja yang ditunjukkan yaitu berupa foto dari yang difoto oleh orang tua masing-masing. Hasil kerja yang difoto oleh orang tua masing-masing anak. Ya.
Gimana Bu Guru, Mulia Alim sama Bu Kurnia? Setuju, Pak. Ini saya masih Kak tentang diferensiasi konten. Kan kita pahami bahwasanya diferensiasi konten itu materi yang diberikan kepada siswa. Artinya kan diferensiasi konten ini juga apa istilahnya ini? Baru kayak merangkul gitu anunya yang gaya belajarnya siswa. Kan tadi dua versi di sini pakai apa? 3 versi karena pakai Ibu Ceria. Ada yang berupa audio, ada yang ditulis, ya mencari barang, berarti kinestetik juga itu. Iya. Ya, maksudnya mungkin yang dimaksud diferensiasi konten itu apa diferensiasi? Iya, itu namanya tadi yang mencakup itu kayak belajarnya siswa. Iya, Pak. Ya. Oke, bungkus mi. Bagaimana bungkus mi Bu Dartina? Bisa gini aja. Cari, mau mi habis waktu. Ya. Jadi Nomor 4. kira-kira bagaimana Bu? Itu minta tadi strategi pembelajaran berefisiensi tiga di konten. Jadi mod 3 masuk ya. Semua 3 konten, proses dan produk ada semua. Oh iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Adik Kurnia. Halo. Oh iya. Halo, saya rasa 4 tadi di situ Pak. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk, dan yang keempat adalah lingkungan. Di mana lingkungan di sini Pak? Toh itu yang kayak bukan ke lingkungan, itu kayak 7 lembar daun kering, 8 batu kerikil. Kalau saya Bu, saya rasa masuk di situ anunya, prosesnya. Oh, proses Pak, diwasai lingkungan 5 sendok di rumah kan lingkungan itu, apakah? Karena yang sempat dipelajari. Iya. Ada nggak memang diferensiasi lingkungan? 3 saja. 3 saja saya Bu. Iya kan? Elemen pembelajaran berdiferensiasi itu cuma 3, produk, proses sama Bu. Oh ya, itu masuk Kurnia bahan-bahan alam barangkali itu. Ya, iya begitu. Ya begitu maksudku. Masuk di prosesnya nanti itu. Oh, proses itu Pak Di. Oh iya Pak, lanjut Maki. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Saya rasa jelas di sini cara penilaiannya. Melakukan penilaian Pak, berjanjian di awal. Ya. Di bagian 6 kalau tidak salah. Kemudian juga penilaian juga Pak dari hasil foto karyanya anak-anak yang dikirimkan. Ya, foto karya. Ya, itu betul. Ya. Mungkin begitu gitu. Dengan cara memberikan nilai dengan
dari orang tua mengirim foto, kemudian Bu Ceria memberikan nilai. Ya. Terus kayaknya seperti itu di satu di cara penilaiannya. Satu ji kayaknya Pak, itu ji yang hasil fotonya mungkin di. Jadi, Atau ada ke ada anunya Bu tambahan Dartina iya, bilang kayak barangkali misalnya juga penilaian selama penilaian yang dilakukan selama pembelajaran selama proses pembelajaran yang dilakukan muridnya yang berlangsung secara daring, waktunya daring, dia melakukan penilaian pada saat daring. Oh iya, Bu. Bisa juga itu. Pada saat pembelajaran. Sama kemudian juga tadi fotonya. Foto. Ya, Iya. foto pembelajarannya iya, saat misalnya iya. Prosesnya. Iya. Berarti semua anunya yang tadi diferensiasi konten, proses dan produk sama masing-masing memiliki nilai. Semua nilainya. Iya, Pak. Oh, Atau iya, angka penilaian maka ada penilaian produk. Iya. Penilaian apa lagi di situ, portofolio. Kita di produk Iya, produk. Bagian nih, pemirsa di pertama mata saka bagaimana mantap itu bahannya. Ya. Yang kebutuhan belajar. Saya rasa tadi sudah ini jelasin tadi. Aman itu Pak Di. Yang pertama tadi kesiapan belajarnya siswa, terus yang kedua berkaitan dengan profil belajar Pancasila yang berusaha untuk dicapai. Oh iya Pak. Iya, mungkin begitu. Karena kalau berbicara tentang minat, betul juga Nabila tadi berarti yang keterkaitannya siswa yang mungkin bagaimana? Bagi tugas bagi kapan di? Iya. Saya rasa yang lebih paham nanti ini Ibu Dartina karena ya sudah presentasi. Sudah paham ini. Siap presentasi. Apa namanya Pak? Masih di Makassar Ki Pak Di? Iya, saya singgah ini di Maros untuk dulu untuk Zoom. Bagaimana itu dia besok kegiatannya guru agama maka semagi rukole? Iya, itu besok ada kegiatan tim juga ya. Nah, ada juga nilainya atau belum saya input. Aduh. Nilainya Manono wali kelas rencana besok pagi baru mau diselesaikan semua dulu ini malam. Nah, jadi bagi misalnya saya mungkin saya apa moderator karena saya enggak. Ya, ini moderator Pak. Ya, moderator Ibu Darti sebagai narasumber presentasi terus sama Ibu penanya. Ibu Mulia juga sebagai presentasi. Ya, terus Ibu Kurnia sebagai penanya atau memberi tanggapan nanti. Ya. Terus itu banyak tanggapan. Kau tanggapan kan saling membantu jadi nanti. Insyaallah. Iya. Nah, ini kan yang mau edit Nanti Pak saya Adina. Nanti saya Pak. Belum Pak ya ada Ibu Dartina mau insyaallah. Iya, siap. Kak Bu Dartina. Insyaallah. Siap guru TK. Siap guru TK. Ya Pak. Iya. Karena betul ini mesa macam wali kelas kodenan pada kiri nilai anak-anak. Ya, nilainya. Iya, nilai petujuh mana yang kasih? 14 memang. Bapak. Di sini bawang. Jadi besok kita itu bukan nih ikut ke kegiatan itu TOT TPP. Iya, jeruk Pak mapikku nih. Iya, insyaallah Pak diwajibkan KJ ikut Iya. ASN sama yang diwajibkan. Kalau untuk non ASN sertifikasi
Kalau mau ikut bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kira-kira jam berapa besok anunya di rukolnya? Jam berapa itu? Paling sama dengan yang sekarang, sudah asar Ya jam sekarang. 3 kapan? Sudah asar. Oh iya. Anu mau Ibu Dartina, siapa tahu cepat-cepat selesai supaya bisa juga dibaca-baca. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ada itu grup kemarin saya buat, ada semua Kika di dalam. Ada Ibu Dartina di dalam. Ibu Rusa kayaknya di belum dalam. gabung. Ada Oh, Kakak. Bu Dartina, jok nih ku input ki dulu. Oh iya. Ibu Rusna mikir Pak Iwani. Nah, tidak iya, sekelompok lagi nih. Jok lagi tandain pale. Oke. Saya sudah kasih masuk Bu Dartina. Di situ nanti kita kirim kalau sudah ada anunya supaya bisa juga dipelajari. Tidak perlu dipoto enggak, Ji? Kan banyak di foto kemarin waktunya lu kakar ya. Oh iya. Cocok. Kasih itu foto baru.